apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu makanan sehari-hari yang aku bikin untuk keluarga dan anak aku. Jika kalian merasa terbantu dengan ide-ide masakan sehari-hari aku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Hari ini adalah hari yang spesial. Jadi hari ini aku ada Christmas dinner bersama suami aku dan anak aku. Suami aku lagi pulang, dia lagi libur dari Surabaya. Jadi hari ini adalah Christmas dinnernya kita. Dan untuk menu Christmas dinner ini aku bikin Swedish meatball. Ini menu yang biasa kalian temuin di pusat perbelanjaan yang jual furniture itu. Mungkin menu yang aku bikin itu agak berbeda, tapi ya memang basicnya adalah seperti ini. Pertama-tama, kalian mau bikin kaldu sapinya dulu. Untuk kaldu sapinya, ini kalian pakai bawang bombay setengah, dipotong asal aja, bawang putih 3 siung, daun bawang 1 batang, dan celery stick yang impor, itu aku pakai 2 batang. Pakai 1 wortel, dan juga untuk kaldu sapinya, aku pakai tulang yang masih ada dagingnya. Tulang sapi yang masih ada dagingnya. Biasanya dijual namanya itu tulang sapi untuk sop. Panci yang aku pakai kekecilan, jadi aku ganti ke panci yang lebih besar. Ini di skim aja ya untuk kotoran-kotorannya ini supaya kaldunya bisa lebih jernih nanti. Kalau kalian udah skim, ini kalian kecilin apinya, di simmer aja selama 5-6 jam. Makanya aku bilang bikin kaldunya dulu karena memang ini prosesnya agak lama ya. Kalau udah 6 jam waktunya kita bikin baksonya. Ini tepung rotinya direndam dengan susu sampai dia lembab seperti ini ya. Kalau udah disingkirkan dulu, lalu kita campur adonan dagingnya, yaitu daging sapi cincang, daging ayam cincang, bombay, dan juga bawang putih cincang. Ini dicampurkan dengan tepung roti yang udah direndam dengan susu, dan juga jangan lupa 1 buah telur. Ini diaduk-aduk ya sampai mereka menyatu semua, dan juga jangan lupa dibumbuin ya. Ini aku bumbuin cuma pakai garam dan merica. Seharusnya ada bumbu aromatik lagi. Aku lupa namanya, tapi sama aku gak kebeli karena menurut aku cuma bikin ini menu untuk sekali aja. Jadi kalau misalnya aku beli bumbu itu, takutnya setelah ini gak kepake lagi. Cara buletin baksonya seperti yang ada di video ya. Ini aku masak di butter, taruh baksonya lalu ditutup. Karena ini baksonya lumayan gede ya. Jadi memang harus matang dengan sempurna. Kalau udah kira-kira 2 menit 3 menit, dibalik baksonya, jangan sampai gosong sebelah ya, dan pastikan ini baksonya matang secara menyeluruh. Caranya gimana? Seperti di video-video sebelumnya, kalian bisa belah salah satu bakso atau bakso yang terbesar. Itu kalau misalnya memang dia sudah matang, berarti yang lainnya juga sudah matang. Nah, ini aku bikin sausnya. Untuk jamur ini optional ya, karena memang aku suka jamur. Jadi untuk sausnya ini aku tambahin jamur champignon kira-kira 100 gram. Ini jamurnya aku tumis dulu sampai dia matang di butter. Kalau sudah matang seperti ini, kita masukin lagi butter yang 50 gram itu. Ini aku kebanyakan ya, ini aku pakai 75 gram. Seharusnya cukup 50 gram aja. Kenapa? Nanti aku jelasin ya. Dilelehin dulu butternya, dan kalau sudah meleleh seperti ini, kalian masukin tepung 75 gram. Jadi butter sama tepung itu 1:1. Nah, kalian aduk-aduk. Aku jadi deja vu deh, kayak bikin bitter balance. Ini diaduk-aduk sampai merata dan sampai tepungnya itu matang dan gak bau tepung lagi. Kalau sudah seperti ini, dituang susunya. Ini susunya ini sisaan dari susu yang untuk ngerendam si tepung roti ya. Diaduk-aduk dan masukkan cooking cream. Nah, ini cooking creamnya 200 ml. Aku pakai kira-kira 100-130 ya. Diaduk-aduk lagi. Nah, inilah di sini kenapa aku masukinnya bertahap, karena aku nggak mau dia jadi lumps ya, ada banyak
berinjilan-berinjilan tepung gitu. Kalau sudah merata, dituang kaldu sapi yang tadi udah kita bikin, diaduk-aduk. Nah, ini kenapa aku bilang tadi sedikit aja butter sama tepungnya, karena ini menurut aku terlalu kental, makanya ini nanti aku tambahin lagi sekitar 3 centong kaldu sapi ya. Dan betul, menurut suami aku, ini terlalu kental dan itu kesalahan pertama aku. Kedua, aku masak krimnya ini, sausnya ini terlalu lama. Jadi si sausnya ini teksturnya itu pecah. Jadi butter sama krimnya itu dia memisah. Yang kalau sudah begini, dikasih bumbu, garam dan merica aja. Ini sebenarnya sesuai selera kalian sih ya, karena kan memang garam dan merica itu preference masing-masing ya, tapi kalau aku memang sedikit-sedikit aja. Ini diaduk-aduk dan kalau misalnya udah kental kayak gini langsung dimasukin aja baksonya ke sini. Ini kesalahan kedua aku. Seharusnya ini setelah baksonya dicampurin kayak gini, ini sebenarnya tekstur sausnya udah bagus loh ini. Tapi aku merasa aku perlu ngaduk-ngaduk lagi supaya bisa berwarna kecoklatan seperti ini. Ternyata aku salah. Kalau kalian bisa lihat itu butter sama sausnya itu terpisah. Nah, jangan diikutin ya. Kalau misalnya baksonya sudah dimasukin ke sausnya, cukup diaduk sekitar 1-2 menit aja. Nah, ini aku kasih lihat cara bikin mashed potato-nya. Jadi ini aku pakai 3 kentang besar. Aku kasih kira-kira 2-3 sendok makan butter dan sekitar 100-80 ml sisa cooking cream yang tadi. Di sini dibumbuin lagi pakai garam dan merica sesuai selera kalian. Nah, aku nggak punya potato masher, jadi aku ngancurinnya ini pakai ulekan yang aku kasih plastic wrap. Nah, sebenarnya kalau pakai garpu pun juga bisa, kalian mash gitu. Cuman kalau banyak kayak gini lebih enak pakai ulekan ya, karena kan lebih gede aja gitu. Atau kalau misalnya memang kalian mau beli potato masher juga nggak apa-apa. Nah, ini akhirnya sudah selesai aku mashnya. Ini udah bisa langsung disajikan. Jangan lupa sayurannya. Sayurannya ini aku cuma pakai 1 wortel, 1 jagung, dan sekitar 100 gram buncis baby. Ini sayurannya direbus dulu ya sebelum diolah ya. Jadi ini dibumbuin pakai garam dan merica secukupnya dan dimasak di 1 sendok makan butter. Ini cukup ditumis sampai dia panas dan bumbunya merata aja. Lalu disajikan deh. Dan tada, jadi Swedish meatball aku. Sekian ide menu harian dari aku. Semoga kalian terbantu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa di recook juga ya.